tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang sis. Nah, biar sisnya memperkenalkan sendiri. Silakan sis. Halo, selamat malam. Nama saya Anggreni, saya dari Surabaya. Kali ini kita berdua supaya bisa ramai. Yes. Karena topik hari ini sangat menarik banget dan sangat informatif banget. Betul. Karena nggak banyak orang paham gitu aja. Jadi kita mau memberikan informasi yang mengedukasi kalian semua supaya kayak kalian itu paham, kan sesuai dengan judulnya. Multifungsi ion negatif untuk kesehatan. Pasti bertanya-tanya, ion negatif apa ya fungsinya ya? Dan ini memang hal yang baru ya. Kita sering mendengar ion negatif. Apa itu ion negatif? Nah, malam ini kita sama-sama cari tahu. Sebelumnya saya sapa dulu dong teman-teman yang sudah ikut pada malam minggu ini ya. Iya. Oh, malam minggu. Wow. Saya sapa dulu ada Pak Felix dari Surabaya. Halo Pak Felix. Ada Ibu Ari dari Jakarta ya. Silakan sis, apa sis teman-teman? Bu Ari dari Jakarta atau dari Tangerang ya, Bu? Tangerang. Dari Banten. Maaf. Soalnya ada yang kalau dibilang dari Jakarta, bukan, saya dari Tangerang. Ya dari Indonesia. Ada lagi, siapa lagi ya? Ada teman saya, Bu Siska juga, di Surabaya juga. Bentar, siapa lagi? Ada Bu Intan, saya ngeliat di sini. Bu Esti, wah banyak banget pokoknya. Ada juga Bu Rita. Halo Bu Rita, apa kabar Bu Rita? Pokoknya hari ini amazing banget. Malam minggu dengerin yang positif-positif. Itu ada chat Vince dari Makassar. Oh, wow. Halo Vince. Kerennya online gini ya. Saya dari Surabaya, Sisang juga Surabaya. Pesertanya bisa dari Makassar, Jakarta, Tangerang, Banten, dimanapun. Oh, ini ada Pak Jimmy dari Bau-Bau. Bau-Bau. Nah, jadi malam ini kita akan menyampaikan multifungsi ion negatif untuk kesehatan. Banyak orang bertanya apa sih? Mari kita sama-sama cari tahu. Sebelum kita mulai, nanti saya akan putarkan sebuah video yang akan membicarakan tentang ion negatif itu apa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar topik pada malam ini, silakan tanyakan aja, nggak apa-apa. Nanti di akhir sesi kita akan berusaha menjawab. Berusaha menjawab. Nanti caranya gimana? Itu kan ada kotak chat. Nah, tinggal di chat, ketik aja pertanyaannya dari mana, pertanyaan apa, nanti kami akan berusaha menjawab. Oke? Sudah siap? Nah, ayo sama-sama yuk kita cari tahu ya. Nah, boleh diputarkan video pembuka. Nah, Sahabat sehat, di lingkungan kita sebenarnya ada beberapa partikel-partikel gas yang bermuatan listrik. Nah, partikel-partikel gas ini biasanya dia mengandung ion negatif dan ion positif. Kelebihan dari ion negatif itu sendiri, dia mempunyai molekul-molekul baik yang berfungsi untuk menyegarkan dan menyehatkan tubuh kita. Ion negatif ini kita sering dapatkan di luar sana atau di alam terbuka seperti pegunungan, hutan, laut, dan sebagainya. Sementara itu, ion negatif juga bisa ditemukan di mineral alami seperti batuan, turmalin, dan germanium. Selain di pegunungan dan mineral alami, ion negatif ini bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan seperti sayur brokoli dan buah bit. Manfaat lainnya dari ion negatif ini, dia dapat meningkatkan metabolisme sel dan dia dapat memperlancar sistem peredaran darah kita. Dan ion negatif juga dia dapat menangkal radikal bebas sehingga dapat merelaksasi tubuh kita. Jika di perkotaan, biasanya ion negatif itu lebih sedikit dikarenakan banyak sekali polusi udara yang disebabkan dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan sebagainya. Nah, kondisi tersebut dapat membuat tubuh kita lebih stres. Biasanya kondisi tersebut di dalam tubuh kita itu sudah terlalu banyak ion positifnya. Nah, dampak dari terlalu banyak ion positif di dalam tubuh kita bisa menyebabkan aliran pembuluh darah kita itu semakin tidak lancar. Sehingga kondisi tersebut bisa menyebabkan tubuh kita itu mudah lelah dan depresi. Dampak lainnya dari ion positif yang terlalu banyak di dalam tubuh kita bisa menyebabkan penyumbatan di dinding pembuluh darah, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang mematikan akan masuk di dalam tubuh kita seperti jantung dan stroke. Nah, sekarang kita tahu kan pentingnya dari ion negatif itu sendiri untuk tubuh kita. Maka dari itu kita harus menjaga keseimbangan antara ion positif dan ion negatif
di dalam tubuh. Demikian ulasan informasi tentang manfaat dari ion negatif untuk tubuh kita. Sampai ketemu lagi di informasi kesehatan selanjutnya. Terima kasih, salam sehat. Wow, kita sudah lihat dari analis kesehatan bercerita tentang ion negatif. Nah, Sis, paham tadi yang ditayangkan? Baiklah, nah malam ini kita akan sama-sama cari tahu. Dan saya dengar ya, jadi ion negatif banyak fungsi. Sesuai judul ada multifungsi. Salah satunya saya dengar bisa untuk COVID loh. Nah, tapi apa itu? Nah, kita sama-sama cari tahu. Silakan, Sis. Nah, kan saya juga nggak paham ya. Kalian di sini saya nggak tahu paham apa enggak. Yang pasti karena kepingin tahu, saya datang ke sini, kalian semua juga datang ke sini untuk mendengarkan. Penasaran kan ion negatif? Kita tahu, tapi nggak paham. Nah, kali ini saya akan undang salah seorang praktisi kesehatan juga, ibu rumah tangga, tapi beliau juga pernah bekerja di salah satu bank papan atas di Indonesia. Pokoknya amazing banget ibu ini. Ibu ini dari Malang. Beliau akan menjelaskan ion negatif itu sebenarnya apa, supaya kita semua bisa paham. Seperti yang tadi di video, paham kan? Nah, kita panggil aja, udah, Ibu Yuyun dari Malang. Halo. Halo Ang, halo Winata. Waduh, segernya merah-merah gitu. Merah-merah ya. Malam minggu harus seger ya. Oh iya. Jomblo mau ada yang nemenin harus cerah ya. Kita yang temanin. Ya. Ini tidak terdeteksi antara jomblo atau memang ada pendampingnya, soalnya semuanya cerah ya. Iya, betul. Oke. Ya. Pengen tahu nih kita ion negatif. Ya, saya sharing ya. Jadi tadi terima kasih banget sudah diputarkan satu video ya tentang gambaran sedikit tentang yang namanya ion negatif. Di penutup akhir dari video tersebut mengatakan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara ion positif dengan ion negatif. Betul nggak Pak Winata sama Bu Ang? Betul. Nah, karena kalau terlalu banyak ion positifnya, itu tubuh kita ternyata ada challenge ya, ada gangguan di situ. Nah, pastinya kita semua kepengen tahu gitu ya, karena saya sebenarnya sudah mulai mengenal tentang ion negatif ini beberapa tahun yang lalu, dan saya akhirnya sering mengikuti workshop ya, sebelum zamannya COVID ya, masih offline, saya sering keluar kota gitu ya, ke berbagai kota di Indonesia untuk ngikutin workshop. Makanya saya senang banget karena ini tentang kesehatan ya. Nah, kalau boleh sharing gitu ya, sebenarnya ion negatif itu manfaatnya apa gitu ya? Karena kalau jumlah ion negatifnya lebih banyak daripada ion positifnya, itu ternyata manfaat buat tubuh itu banyak sekali ya. Nah, kalau diizinkan untuk sharing, saya boleh sharing by PPT ya, by chat ya. Bu Ang ya, ini ya. Gak enak nih kayaknya saya panggil Bu Ang. Saya panggil Sis Ang aja ya. Wah. Sama-sama muda toh? Iya, betul. Nah, tadi disinggung ya yang namanya oleh Ibu Widi tadi itu di depan di video bahwa ion negatif itu kan sebenarnya di udara kita ini kan banyak sekali yang namanya apa? Elektron-elektron ya, elektronik, atom elektronik, tapi kita nggak bahas itu karena nanti kita nggak akan ada ujian karena itu bagian dari fisika ya, pelajaran fisika, daripada tambah pusing ya. Saya akan cerita tentang prinsipnya saja. Ion negatif itu apa sih? Bahwa ion negatif itu sekumpulan atom oksigen yang mengandung elektron. Nah, artinya kalau yang namanya ion negatif ini adalah istilahnya anion, kalau yang namanya ion positif adalah kation, ya ibaratnya seperti itu. Nah, detailnya seperti apa? Nggak usah pusing, yang penting kita tahu sebenarnya sumber ion negatif itu ada di mana. Kan kita kepengen tubuh kita banyak ion negatifnya, betul nggak? Ya. Dan paling tidak adalah seimbang, tapi paling bagus itu kalau ada lebih banyak jumlah ion negatif dalam tubuh kita, ya. Nah, ini adalah di dalam sekeliling udara kita ini ternyata ada ion negatif itu. Nah,
fungsi ion negatif itu apa? Tadi sudah digambarin ya dengan mungkin nggak terlalu hanya sekilas ya karena videonya singkat ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, oke, sebelumnya saya sapa semuanya ya. Jadi kongres buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir ya dengan kondisi apapun gitu ya. Karena apa? Hari ini kita tahu semua dalam kondisi challenge ya. Nah, artinya apa? Mau nggak mau kita harus duduk di rumah ya. Dan hari ini saya betul-betul angkat jempol 2 ya, kalau boleh 6, kalau boleh 10. Yang tadi dibilang sama Sis Ang adalah mendengar sesuatu yang positif dan ini manfaatnya besar banget buat keluarga. Nah, karena apa? Karena fungsi ion negatif ini adalah membersihkan udara dari debu, kotoran, spora ya, spora jamur dan berbagai efek alergi. Dan saya bukan bilang kebetulan ya, ada satu challenge di keluarga saya itu hari ini kena COVID ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Dan ternyata salah satu obat yang diberikan ini adalah obat anti funggi atau anti jamur ya. Jadi ternyata kalau ion negatif ini fungsinya adalah bisa membersihkan dari yang namanya funggi tadi itu di dalam udara. Kemudian adalah juga mengurangi jumlah bakteri. Jadi menekan jumlah bakteri, tentunya adalah bakteri yang jahat ya, karena kita ini punya bakteri yang merugikan dan ada bakteri yang menguntungkan. Dan ini adalah menekan pertumbuhan bakteri yang bisa merugikan, serta juga bisa menekan jumlah virus yang ada di udara. Nah, ini keren banget ya. Kemudian mampu menurunkan resiko gangguan pernafasan. Jadi kalau ada orang kena flu, batuk, asma, dengan adanya ion negatif ini bantu sekali untuk tidak terjadi gangguan pernafasan. Kemudian apa? Ini bagus banget ya, memiliki efek relaksasi. Nah, kalau kita dengar ya, maksudnya baca kata relaksasi, kita punya perasaan gimana sih kalau ngomong relaksasi? Kayaknya apa? Nyaman, sejuk, tenang, betul nggak? Kayak damai gitu, kayak peace sekali gitu ya, namanya relaksasi. Jadi ternyata ion negatif dalam udara ini memiliki efek relaksasi. Kemudian juga bisa menurunkan tekanan darah, karena otomatis begitu tadi relaksasi kemudian nggak tegang, otomatis tekanan darahnya juga bisa diturunkan. Ya. Kemudian apalagi? Memperbaiki mood dan konsentrasi. Ya, jadi kalau lihat gambar di flip chart ya, kita lihat adalah apa? Kayak di daerah pegunungan, bayangkan Anda di dalam pegunungan gitu ya, pagi-pagi lagi ya, walaupun ibaratnya adalah dengan kondisi tenang gitu ya, posisi seperti itu, nyaman nggak kira-kira? Enak sekali, betul nggak ya? Tapi coba kalau begininya adalah yang tadi dibilang sama di video, ibaratnya di kota besar, metropolitan ya, kita ibaratnya di tengah-tengah lampu merah setopan hijau kuning ya, udah gitu kita relaksasi, bisa nggak? Selain ditubruk nanti adalah ketabrak mobil gitu ya, tapi anggap aja, sudah Pak Polisi suruh stop aja semuanya itu nggak boleh, saya mau relaksasi di sini, kira-kira tenang nggak? Karena tadi dibilang ion positifnya lebih banyak daripada ion negatifnya. Makanya relaksasinya adalah juga mengandung banyak ion ya. Kemudian juga apa? Mengurangi nyeri. Wah, ini keren banget. Mengurangi nyeri loh dan membuat seseorang itu tidak mudah sakit. Nah, memperlancar peredaran darah. Nah, pertanyaannya, di mana sih kita mendapatkan yang namanya asupan ion negatif ini? Kan gitu kan? Nah, ini adalah sumber ya, adalah lokasi kandungan-kandungan ion negatif di berbagai tempat itu ternyata berbeda-beda. Nah, kita perhatikan kalau kawasan perumahan yang padat gitu ya, padat penduduk gitu ya, itu ternyata ion negatifnya per sentimeter kubik itu hanya 40 sampai 50. Sementara itu di kota-kota besar metropolitan itu 100 sampai 200. Masuk akal nggak ini kira-kira? Nanti kita bahas di belakang ya. Udah gitu di daerah kampung, di daerah pelosok ya, di daerah pedesaan ya. Nah, itu 700 sampai 1000. Nah, ini sudah berlipat berapa kali dari kawasan perumahan. Ini sudah yang namanya 200 ya. 20 kali ya, 20 kali lipat ya dari yang namanya di kampung tadi itu. Nah, ternyata di daerah pegunungan adalah 5000. Itu jumlahnya kalau dibilang dari kawasan perumahan dibandingkan daerah pegunungan, itu sudah berapa angkanya? 100 kali lipat. Makanya kenapa kalau kita banyak orang itu senang sekali rekreasi di daerah pegunungan, di daerah yang sejuk di situ gitu ya, air terjun. Kenapa? Pulang itu supaya nggak stres.
Karena sebenarnya adalah apa? Walaupun ibaratnya nggak usah makan-makan, nggak usah ngapain gitu ya, foto-foto, selfie-selfie, tapi menghirup udara segar. Pulang itu pasti apa? Pikirannya tenang, karena ada yang tadi itu, ada efek relaksasinya di situ. Ada efek yang namanya apa? Mengurangi ketegangan di situ. Dan ibaratnya kalau misalnya capek-capek itu otomatis apa? Langsung rileks, langsung enak gitu ya. Karena apa? Karena asupan ion negatifnya itu banyak banget. Nah, sementara menurut standar daripada WHO ya, itu adalah memberikan standar untuk ion negatif ya, yang kita hirup itu minimal 1000 ion negatif per sentimeter kubik. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri itu dapat dihilangkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau ada di kawasan perumahan atau metropolitan di situ, masih lumayan di kampung gitu ya. Tapi pertanyaan saya tahu Ang tinggal di mana, Winata ada di mana gitu ya. Pertanyaan saya tahu Winata sama Ang tinggalnya adalah di daerah elit ya, di Surabaya gitu ya. Nah, itu saya mau tanya, itu daerah perumahan atau daerah kampung? Rumahan. Atau daerah perumahan. Saya mau tanya, ion negatifnya berapa ternyata di situ? 40 sampai 50. Nah, makanya jangan heran kalau orang di daerah yang namanya perkotaan, itu suka kalau orang Makassar bilang tuh koro-koroan. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Karena apa? Tegang. Karena ternyata ion negatifnya kurang gitu ya. Nah, ternyata orang-orang yang ada di daerah pegunungan pasti apa? Tenang. Banyak orang yang relaksasi itu, kemudian yoga ya, yoganya itu paling enak kalau di daerah pegunungan. Udah gitu tadi disebutkan juga ada di daerah pantai ya. Itu enak banget karena ternyata kuncinya adalah apa? Banyaknya ion negatif di situ. Ya, bayangin di situ adalah apa? 5.000. Sementara kalau kondisinya supaya bakterinya betul-betul itu adalah betul-betul diminimize gitu ya. Itu WHO hanya menyarankan cuma 1.000. Nah, bayangkan kalau di daerah pegunungan, makanya kenapa sejuk sekali. Pulang sudah ya, ibaratnya makan apa adanya, minum apa adanya, enak sekali. Betul nggak? Nah, kuncinya ternyata di sini ya. Jadi sudah mulai ada gambaran ya. Sudah mulai ada gambaran ya. Nah, kenapa kita bayangkan kalau kita relaksasi atau kita ada di daerah pegunungan, di daerah air terjun, itu kondisinya membuat pikiran kita tenang dan rasanya pulang itu menjadi lebih segar badan ya. Betul nggak? Nah, efek ion negatif buat tubuh manusia itu apa? Ya, kalau tadi kan manfaatnya. Nah, kalau ini terus-terusan kita hirup ya, kita tercukupi dengan ion negatif, ternyata tadi ya yang pakar tadi menyebutkan adalah apa? Menyeimbangkan saraf otonom. Nah, kemudian juga apa? Darah itu menjadi lebih bersih. Nah, begitu darahnya lebih bersih, otomatis membantu untuk memperlancar peredaran darah. Dan juga bisa meningkatkan kekebalan sistem. Nah, bayangin dari cuman ion negatif, ternyata kekebalan sistem imunnya itu bisa meningkat. Kemudian juga meningkatkan metabolisme sel. Nah, buat saya ini bagus banget. Nah, kalau saya boleh balik ini ya, yang ini ya. Ini kan ada satu ya, ada satu fungsi ya, memperbaiki mood dan konsentrasi serta mengatur kadar serotonin di otak. Ternyata kenapa ini kok ada yang namanya serotonin di otak? Begitu saya coba untuk searching ya, ternyata ini manfaatnya tahu nggak Ang sama Yung ya. Jadi orang kalau kena COVID, ternyata salah satu virus itu menyerang, itu kan ada di paru-paru sehingga orang banyak drop dan akhirnya sulit untuk bernafas, betul nggak? Dan ternyata paru-parunya itu meninggalkan apa? Sili-sili. Jadi adalah garis-garis putih yang ada di paru-paru. Pernah dengar ini nggak? Pernah. Nah, ternyata ion negatif itu untuk membantu menyamarkan itu. Menyamarkan sili-sili ya, yang ibaratnya itu garis-garis putih yang ada di paru-paru. Itu dari ion negatif. Nah, karena orang pada saat mulai kesesakan ya, nafasnya mulai sesak ya, orang yang kena COVID itu karena salah satunya paru-parunya diserang. Dan ternyata dari ion negatif itu membantu supaya menyamarkan sili-sili itu sehingga orang bisa membantu untuk membuat pernafasannya itu bisa lega. Nah, seperti itu Bu Ang ya. Jadi saya dengan flip chart dengan chat ini itu buat saya itu oh iya ya, ternyata ion negatif itu betul-betul manfaatnya bagus banget untuk tubuh. Seperti itu ya.
Nah, itu sharing saya tentang ion. Semoga sharing yang singkat ini bisa membantu ya teman-teman untuk mendapatkan gambaran apa itu ion negatif dan seberapa besar manfaatnya ion negatif ini. Dan ternyata apa ion negatif ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah berada di sekitar kita. Dan itu nggak beli loh, itu gratis loh sebenarnya. Hanya tinggal pinter-pinter kita mencari tempat yang bagus untuk bisa mendapatkan asupan ya yang luar biasa dari ion negatif. Nah, pertanyaan saya sekarang ini ya Ang sama Winata ya, jujur aja teman-teman semua yang ada di Zoom ini rata-rata ya tinggal di desa, di pemukiman yang pelosok tadi itu gitu ya, di daerah pegunungan ya, atau di daerah pemukiman perumahan. Perumahan. Nah, Perumahan. kan, betul nggak ya? Betul, Nah, perumahan katanya Bu Eli, perumahan gitu ya. Nah, otomatis asupan ion negatifnya itu jauh daripada standar. Karena yang di perumahan adalah 400 sampai 50 gitu ya per meter per sentimeter kubik, sementara harusnya standarnya adalah 1000. Berarti kekurangan berapa itu? Kurangnya aja 950. Betul ya? Oh my God ya, berarti kan 19 kali lipatnya ya yang harus dipenuhin karena itu adalah minimal ya seperti itu. Tanya banyak sekali ternyata ya. Ya betul ya. Nah pertanyaan saya bagaimana untuk memenuhi ion negatif ya pada saat kita ada di daerah perumahan atau di daerah metropolitan, karena yang tadi dibilang kita nggak mungkin yang namanya pagi-pagi relaksasi udah gitu di tengah lalu lintas yang rame gitu ya, karena di situ yang positifnya yang banyak ya daripada yang negatifnya. Yang ke desa ngambil 950 baru balik ke perumahan. Nah, balik. Ya, saya sekarang tambah mengerti Bu Yuyun tentang ion negatif ini. Sebenarnya itu ya Bu Yuyun ya, saya itu disuggest oleh seorang teman itu memakai Angel Moon. Angel Moon itu adalah negatif ion care ya intinya. Ya, tulisannya apa, Ang? Kenapa? Tulisannya apa? Negatif ion care. Iya, berarti negatif ion care artinya perlindungan terhadap perlindungan ion negatif ya. Betul. Selama ini saya sudah pakai cukup lama, Bu Yuyun, tapi ya karena saya percaya aja gitu loh, teman saya mensuggest ini bagus nih untuk kesehatan alat reproduksi wanita. Dan saya nggak pernah paham gitu loh ion negatif itu seperti apa. Memang saya memakainya menjadi lebih sehat gitu. Tapi saya nggak paham. Sekarang saya lebih paham lagi. Ternyata di balik pembalut Angel Moon ini yang ada ion negatifnya, ternyata punya fungsi yang banyak sekali yang tadi diceritakan oleh Bu Yuyun. Nah, jadi sekarang saya sudah mulai paham. Mungkin Bu Yuyun bisa menceritakan lagi nih, apa sih fungsinya nih kalau dipakai di dalam pembalut? Karena orang nggak paham loh, Bu Yuyun. Orang pakai pembalut itu kan pokoknya asal pakai pembalut aja, apalagi cewek, Bu Yuyun carinya yang murah. Betul, ya, sama kayak saya dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya kaitannya apa? Ya. Dan ya catat betul-betul dan kalau perlu direkam gitu ya. Karena dari sebungkus tadi Angel Moon yang Ang pegang itu harta karun dari ion negatif. Betul. Yang ibaratnya teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini nggak perlu ke pegunungan. Ya, nggak perlu ke pegunungan, nggak harus relaksasi di sana gitu ya. Tapi di sini adalah ya rahasia dan ini harta karun ya. Nah, ceritanya seperti apa saya sharing ya. Nah, kenapa kok kita ngomong tentang wanita? Kita tahu penduduk ya muka bumi ini kebanyakan adalah perempuan. Ya, makanya kenapa kok nyentuhnya ke wanita dulu ya. Dan wanita ini sebenarnya adalah segalanya ya. Karena apa? Karena melahirkan, mengurus suami, mengurus anak, betul nggak? Dan ternyata betul nggak ya? Dan ada satu juga yang menjadi satu kodrat yaitu harus haid. Karena ini nggak bisa dialami oleh laki-laki, tapi wanita alami ya. Nah, artinya apa? Ada sesuatu rahasia besar dari Sang Pencipta gitu ya, yang kita harus concern di situ. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus pembalut ya? Nah, ini saya lanjutkan sharingnya ya. Saya lanjutkan sharingnya. Nah, kenapa harus membalut? Nah, banyak nggak orang yang ngalamin ini ya? Sebelum ngomong tentang yang Angel Moon tadi itu, saya mau tanya, banyak nggak orang ngalamin ini kalau haid?
Jadi ini adalah ya infeksi ya yang terjadi, infeksi bakteria saat menstruasi. Dan ya pada saat orang haid itu mengalami demam, pusing, mual, radang permukaan. Kalau perlu boleh difoto, boleh di screenshot ya. Kemudian gatal-gatal, kemudian radang vagina, radang rongga mulut ya, kemudian mulut rahim, keputihan, udah gitu rasa nyeri ya yang sangat sakit di bagian perut, yang ini dulu saya alami sampai ke pinggang. Kemudian banyak sekali kalau orang haid itu merasa nggak fit tapi lesu, betul ya, kelelahan, wajahnya itu kayak loyo seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh disepelekan karena itu adalah ciri-ciri kena yang namanya infeksi bakteria. Nah, otomatis pada saat kena infeksi bakteria ini pasti terganggunya tidak adanya ion negatif. Karena apa? Karena terjadi infeksi bakteria ya. Dan ini adalah semua gejalanya ya. Dan ini rata-rata umum. Nanti tak jelasin ya, nanti datanya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita perhatikan ya. Tadi Ang cerita termasuk pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Ini adalah kenapa yang hal ini kerap dilakukan pada saat orang memakai pembalut, yaitu hal-hal yang kerap dilakukan ya pada saat pemakaian pembalut ya, yaitu apa? Membuka, memasang pembalut tanpa cuci tangan ya. Dan ini harus, ini wajib, nggak cuma hanya sekedar kena COVID ini, tapi sebelumnya ya orang kalau yang namanya mau ganti pembalut harus cuci tangan dalam kondisi bersih. Kemudian menyimpan pembalut di tempat lembab, mau simpel taruh di kamar mandi. Udah gitu nggak banyak yang concern bahwa pembalut itu dipikirnya nggak ada kadaluarsanya. Ingat, mulut wanita ada dua loh, mulut atas sama mulut bawah. Jangan diperhatikan cuma mulut atas, kalau mau makan dicari kadaluarsanya. Yang untuk mulut bawahnya dicuekin. Padahal penting ya mulut bawah. Padahal penting gitu. ya. Nah, saya ngomongnya keras di sini. Cari sekarang pembalut yang ada kadaluarsanya. Karena berhubungan dengan mulut itu makanan ya, makanya pembalut itu ada BP POM-nya ya. Nah udah gitu apa, memakai pembalut yang mengandung bahan, ada bau-baunya, bahan yang beraroma ya, dan dibilang bahwa enak Bu ya, bahwa dari arah 2 meter aja sudah bau yang namanya aroma, nggak tahu minnya, nggak tahu yang namanya bau apalagi namanya wangi-wanginya gitu ya. Ya, karena apa? Karena untuk jalan pintas untuk mengatasi bau. Padahal bau itu dari bakteri, ya. Dan ternyata begitu dikasih aroma itu menjadi lebih infeksi. Dan sering yang namanya malas ganti pembalut sehingga pakai pembalutnya terlalu lama. Dan ini banyak juga terjadi di anak-anak sekolah ya, karena malas ganti-ganti dia pemakai pembalutnya lama sekali. Dan tahu nggak, kalau ini terjadi, kebiasaan-kebiasaan ini terjadi, tahu nggak kenapa ya terjadinya infeksi bakteria tadi itu? Karena pada saat kita pakai pembalut, itu bakteri yang ada di pembalut itu jumlahnya tahu nggak berapa? 2.169.960. Saya juga nggak tahu gimana cara ngitungnya, tapi ini adalah penelitian secara resmi, ya. Ini sudah diteliti secara resmi. Ternyata di pembalut itu yang dipakai 2 jam, makanya kenapa pembalut itu maksimal 2 jam harus ganti. Ternyata di situ ada jutaan bakteri ada di dalam pembalut. Ngeri nggak? Nah itu disimpan loh. Aduh, tak bilang gini, bayangin deh ibu-ibu semuanya dan anak gadisnya. Ya, kalau haid hati-hati Anda menyimpan bakteri. Ya, suka nggak suka karena apa? Lembab pembalutnya ya. Betul nggak? Dan ini akan menjadi masalah kesehatan wanita seperti tadi itu infeksi bakteri yang saya singgung di awal. Ya, nah ini adalah data global, statistik kesehatan global, bahwa ini kenyataan terjadi, bukan saya yang ngomong, ini adalah fakta. 3 dari 4 wanita, berarti 75%, ini adalah angka yang sangat mengerikan, akan mengalami ya, itu adalah gejala-gejala yang tadi saya bilang tadi itu, nggak tahu mual, nyeri, pusing, dan lain-lain, ya. Dan juga ya, itu terserang ya, itu wanita itu di dunia nggak cuma hanya di Malaysia. Datanya nanti saya singgung ada di belakang ya. Dan ini adalah penelitian tadi dari infeksi tadi itu menunjukkan 62%-nya itu disebabkan oleh pembalut wanita yang tidak disterilkan. Bayangin infeksi vagina tadi itu adalah karena yang tadi masalah-masalah tadi itu karena apa? Pembalut.
karena pembalutnya lembab, dan lembab itu adalah pusat perkembangbiakan bakteri. Dan 75%-nya itu wanita mengalami gatal-gatal, ya. Dan dia nggak ngomong, seperti ini adalah masalah case biasa. Jadi dia kalau misalnya orang haid itu atau nggak haid itu suka goyang-goyang, itu sebenarnya bukan dia joget atau mendengarkan musik ya, tapi ternyata gatal ya. Ini ngeri ya, karena dulu saya jujur, saya pernah ngalamin dulu. Tapi alhamdulillah sudah hampir 10 tahun lebih saya sudah betul-betul bebas dari situ. Makanya kenapa saya sharingnya itu betul-betul antusias. Nah ini fakta juga ya, faktanya adalah bahwa pernah dengar kanker serviks? Nggak pernah ada orang tidak dengar kanker serviks. Betul ya? Dan ini tahu nggak, ini jadi momok wanita karena dia adalah pembunuh nomor 1 di dunia untuk wanita dari kanker serviks ya. Dan kemudian ya ditemukan kasus-kasus yang sangat banyak ya, dan 50%-nya kalau sudah kena kanker serviks rata-rata meninggal. Dan ini sebenarnya momoknya ini lebih berbahaya daripada COVID karena tidak pernah disiarkan secara viral ya. Kemudian sebenarnya sudah dianjurkan untuk pap smear, tapi nggak pernah mau pap smear. Dan lebih heboh lagi, ini datanya itu 83%. Kalau tadi kan 75%, ternyata ini 83% orang infeksi vaginanya dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ya, mulai keputihan, gatal-gatal, kemudian pusing, mual dan lain-lain. Dan seperti yang tadi tak jelaskan, 62%-nya itu karena pembalut yang tidak berkualitas. Nah, jangan sepelekan pembalut Anda. Ya, karena ternyata ya itu adalah gudangnya ya, itu perkembangbiakan bakteri. Dan ini satu fakta ya, kalau dia bilang gini, Bu Yuyun nggak apa-apa, aku cuman gatal-gatal biasa, keputihan-keputihan juga biasa, nggak ada keluhan yang signifikan lah. Nah, ini fakta lagi. Saya mau kasih ingat kepada semua saya karena saya care, karena saya betul-betul sayang ya, karena perempuan ini betul-betul dahsyat ya. Karena apa, dari perempuan itu lahir penerus generasi. Nah, ini fakta. Jangan remehkan, kalau perlu difoto, di screenshot. Jadi kita tahu semua bahwa penyebab kanker serviks itu dari virus human papilloma virus. Dan ini kalau sudah nempel ya di tubuh kita, amit-amit jangan sampai ya, itu sudah yang namanya ada di dalam tubuh wanita, itu terinfeksinya dan berkembang menjadi kanker, itu jaraknya panjang. Bisa 10 sampai 20 tahun kemudian. Jadi beda dengan virus corona, Ang sama Winata. Kalau yang namanya virus corona itu mau 2-3 hari kan langsung terinfeksi, demam, ya, kemudian langsung hidung tersumbat dan lain-lain. Kalau yang namanya HPV ini, virus ini dia masih tenang-tenang, tidak menunjukkan gejala, ya, dan akan terdeteksi pada saat stadiumnya sudah lanjut. Makanya orang yang kena kanker serviks itu penderitanya banyak, usianya sudah lanjut. Jadi saya bilang warning, jangan dianggap sepele. Kalau toh misalnya belum apa-apa, cegah ya, betul-betul cegah ya. Dan ini penyebabnya tadi kenapa 62%-nya kok karena pembalut. Rata-rata pembalut yang ada dipakai dan ada di pasaran itu terbuat dari kertas yang didaur ulang loh. Ngeri loh. Kemudian apa? Mengandung zat kimia. Otomatis kalau kita bicara tentang yang namanya kertas daur ulang kan berarti dari pungutan-pungutan kertas bekas. Betul nggak, Ang? Betul. Kertas bekas ya, yang dipungut ya, betul nggak, di sampah ya. Pemulung-pemulung itu dikumpulin, nanti tanya kepada produsen pembalut, kalau perlu cari di YouTube, sekarang informasinya sudah tersebar luas, cari yang namanya apa? Pabrik pembalut itu terbuat dari apa? Kertas yang didaur ulang. Dan kenapa kok jadi putih seperti kapas? Itu ada zat kimia, pemutih, disinfektan. Disinfektan itu dipakai untuk nyemprot. Bayangin saya beberapa waktu yang lalu disemprot ya, disemprot disinfektan supaya ada virus itu baunya sampai berapa hari loh. Dan ini ada nempel di dalam pembalut Anda. Ngeri nggak? Dan ada zat penghilang bau. Dan itu nempel di pembalut. Ya, nah ini ya, ini coba ya, ini kita lihat ya, yang slide yang kanan itu dari yang betul-betul dari kertas bekas yang diolah belum diputihkan sampai menjadi ini, berarti berapa banyak zat pemutih yang masuk di dalam pembalut. Dan yang lebih ngeri lagi, saya mau sharing kepada teman-teman semuanya ya. Jadi zat pemutih tadi ini ternyata mengeluarkan racun yang sangat berbahaya, yaitu adalah mengandung zat racun dioksin. Dan dioksin ini adalah menjadi pemicu kanker, ya, seperti itu. Dan ini tahu nggak dampak dioksin itu seperti apa? Karena di organ kan tidak kelihatan, ya, kan nggak mungkin ditengok terus kemudian di kaca-kaca gitu kan, nggak tahu gimana kan.
Saya itu sampai exciting ya ngomong tentang yang namanya ini pembalut ya. Karena buat saya itu pertama kali didemoin pembalut ini, saya itu langsung kayak deg gitu, ya Allah terima kasih gitu ya. Kok saya itu ada orang yang memberikan informasi ini. Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu hari ini hadir dan betul-betul lihat ya informasi ini dan dengar dan betul-betul lihat dengan seksama, ini menjadi satu berkah loh, bener loh. Menjadi satu solusi bener. Makanya lihat dari awal sampai terakhir. Bener sampai terakhir, walaupun misalnya nggak buka kamera segala macam, tapi bener ini dengerin sampai betul-betul sampai selesai. Karena ini menyangkut kesehatan wanita, ya. Dan efeknya itu nggak langsung, tapi jangka panjang, ya. Dan tahu nggak dioksin itu kalau nempel dan bukan nggak harus ditempelin, ya. Tapi maksudnya nggak sengaja kena dioksin, kena yang namanya zat pemutih dengan skala yang besar. Tahu nggak? Ini muka yang dikasih lihat itu laki-laki biar nggak terlalu serem, ya. Orang yang bapak-bapak cowoknya lumayan kayak aktor gini ya, itu jadi kayak gitu loh setelah kena dioksin, ngeri nggak? Bayangin ini kalau terjadi di organ V Anda gitu, amit-amit gitu ya. Bener ya, amit-amit gitu. Jadi kan makanya mukanya kan jadi nggak karu-karuan tambahan ya. Nah, dan bisa masuk di organ V itu seperti apa? Darah yang keluar dari pada saat haid itu makanya orang haid itu suhunya agak meningkat ya, dan itu ternyata darah haid itu mengeluarkan uap karena kan itu suhunya lumayan ya, maksudnya itu suhunya tinggi ya, jadi mengeluarkan uap di situ, dan kalau uap itu ada zat dioksinnya itu bercampur dan masuk ke dalam rahim ya. Akhirnya masuk ke mulut rahim sampai masuk ke rahim ya. Dan apa yang ditimbulkan beberapa macam penyakit ya, karena yang tadi itu tidak dilihat secara detail setiap harinya, makanya langsung kena ke nih beberapa penyakit. Nah, ngeri kan kalau sudah kayak gini. Saya aja ngeri, saya lihat kalau perlu di screenshot deh, di capture, di foto. Ini adalah akibat dari yang namanya dioksin. Mulai dari penyakit radang panggul, kanker serviks, kanker ovarium, endometriosis, kanker vagina dan lain-lain. Ya, amit-amit jangan sampai ini terjadi ya. Nah, makanya kenapa tanya ya, amankah pembalut Anda? Kalau mau jujur-jujuran ya, amankah pembalut Anda? Yang bisa jujur adalah diri Anda masing-masing ya. Nah, ada satu solusi, makanya seneng banget tadi Ang dapat dari temennya. Untungnya Ang cuma percaya dan mau pakai karena teman Anda sudah menyelamatkan Ang. Nah itu ya, untungnya Ang kok trust dan mau pakai, karena banyak orang juga dikasih nggak mau pakai. Ya, jadi sudah care ternyata sama Ang. Nah, sebenarnya di balik pembalut Angelmoon ini apa? Nah, ini rahasia besarnya, ya Ang. Nah, ini rahasia besarnya. Nah, kenapa? Karena pembalut Angelmoon ini terdiri dari 7 lapis Ang. Nah, saya nggak bahas 7-7-nya, tapi perhatikan tolong untuk yang lapis kedua. Dan lapis kedua ini adalah hijau ini loh. Hijau ini lapis kedua. Kalau dibelah-belah, dibongkar pembalut, itu ada lapisan keduanya, yaitu ini ion negatif Ang. Ion negatif dari serat tanaman ya, dan ini bisa membuat ya tubuh tadi itu mendapatkan manfaat dari ion negatif yang saya sharingkan tadi itu. Ya, termasuk memperlancar peredaran darah, kemudian meningkatkan metabolisme sel, kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh, dan ini juga apa? Antibakteri, antiinflamasi. Dan juga karena ini adalah minimize bakteri, karena kan di mana tempat bakteri di situ itu adalah bau kecium, dan ini adalah penghilang bau dari yang namanya fungsi ion negatif tadi itu, ya, seperti itu. Dan ini juga ini yang hijau-hijau ini fantastik banget, dan ini sudah dipatenkan ya, dipatenkan di 160 negara lebih ya. Jadi ibaratnya yang ada hanya di Angelmoon. Dan fungsinya ini ada yang namanya ion negatifnya yang hijau-hijau tadi itu, juga ada nanosilvernya dan ada magnet inframerahnya. Nah, ini sudah ion negatif, ada nanosilver, ada infrarednya. Jadi lengkap banget, itu nggak cuma hanya sekedar pembalut Ang. Jadi ini fungsinya banyak banget. Dan tahu nggak, dari yang namanya hijau-hijau tadi itu ya, itu mengeluarkan ion negatif 6.100 cm3. Jadi nggak perlu ke pegunungan, kita di rumah sudah mendapatkan asupan ion negatif Ang. Dan ini fungsinya sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan anti bau yang tadi saya ceritakan. Ya,
Jadi ibaratnya makanya kenapa kram-kram segala macam gejala tadi itu hilang ya, karena sebenarnya adalah terapi dari ion negatif ini. Makanya yang namanya Angel Moon ini nggak ada bahan kimianya sama sekali, nggak ada yang namanya kayak obat-obat sama sekali, tapi sebenarnya dari terapi ion. Bagaimana normalnya saja 1000 tapi dikasih 6100. Nah, makanya kenapa tubuhnya menjadi lebih fresh, juga ibaratnya apa yang nyeri-nyeri tadi juga bisa hilang ya, segala macam yang namanya orang haidnya nggak lancar segala macam itu ibaratnya kok bisa dilancarkan. Ini ada apa? Ternyata kekuatannya dari fungsi ion negatif itu ya, 6100 per cm kubik ya. Dan ini sekilas dari nano silver juga bagus banget ya, hampir mirip, juga ada steril ya, ada super steril dari yang namanya nano silver tadi itu, dan menurunkan infeksi vagina ya, infeksi dari bakteri tadi itu. Dan infrarednya itu juga meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi fungsinya itu banyak banget ya, kalau perlu di capture atau di foto ya ini ya. Dan sudah bersertifikasi. Kalau ada yang nanya halal nggak sih? Dulu aja saya tanya, emangnya dulu pernah atau pembalut yang dipakai sekarang ini nanya halal atau tidak? Tapi nggak usah khawatir, ini halal ya. Kalau dulu saya ditanya kan, Bu Yuyun itu halal nggak? Jujur aja, kamu pernah nanya nggak pembalut yang kamu pakai sebelumnya itu halal atau tidak? Saya gitu. Diam kan? Nah ini nggak usah ditanya, langsung ada halalnya. Ada ISO 9001-nya, ada SGS-nya ya. Nah, ini detailnya ya. Nah, ini juga ya. Ini juga sudah menandakan bahwa ini adalah bebas dari pemutih ya. Dari pembalut maupun dari ventilanernya. Jadi ada dua ya. Jadi pembalut ada, dari ventilanernya ada. Ini betul-betul bebas dari yang namanya pemutih tadi itu. Nah, karena yang berbahaya tadi kan pemutihnya, Ang, ya. Dan ini juga bebas logam berat ya. Jadi baik yang namanya pembalut maupun ventilanernya. Sertifikatnya sudah sangat jelas ya. Kemudian juga ada uji antibakterinya, mulai dari pembalut yang D, pembalut yang night lebih panjang, sama ventilaner. Nah, makanya kenapa begitu pakai pembalut Angel Moon nggak gatel-gatel, nggak bau segala macam tadi itu, resiko karena bakteri itu hilang semuanya. Karena ini adalah antibakteri ya. Nah, seperti itu. Saya aja teremes-emes loh, bener loh. Ya Allah, saya bersyukurnya kok dapat pembalut itu secanggih dan selengkap ini manfaatnya, nggak cuma hanya untuk pembalut ya. Nah, untuk itu Ang, yang cerita nggak hanya saya ya, kayaknya nggak fair kalau cuma hanya saya yang sharing bagaimana saya mendapatkan manfaat dari pembalut ya. Karena di sini ada teman saya ya, teman saya yang juga ada challenge sebelumnya ya tentang tantangan haidnya dia, tapi begitu pakai Angel Moon juga merasakan manfaatnya. Boleh saya undang untuk sharing, Ang? Boleh. Boleh ya. Nah, ada rekan saya dari Makassar ya, ada Lindali ya, saya undang Lindali, boleh sharing Lindali? Nah ini ya. Terima kasih Bu Yuyun kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Linda. Saya mau sharing masalah pribadi, maksudnya ini pengalaman pribadi yang saya alami berapa tahun yang lalu. Saya dari awal saya mens, itu saya selalu mengalami kram perut. Jadi waktu saya lihat slide-nya Bu Yuyun tadi, 9 infeksi vagina itu saya mengalami 7. Yang paling mengganggu ya kram perutnya itu. Sampai satu hari saya dikenalkan sama saudara. Kalau Bu Ang tadi dikenalkan teman, saya dikenalkan saudara, nih, pembalut Angel Moon. Karena saya merasa terganggu dengan yang kram yang saya alami, ya saya percaya dengan pembalut ini, jadi saya pakai aja karena saudara yang ngomong. Jadi saya pakai, tahu nggak? Saya selama berapa tahun mens itu selalu kram perutnya sakit sampai nggak bisa berdiri tegak. Jadi kalau istilahnya tuh orang tuh 1 tahun mesti ada 1 hari cutinya karena datang bulan. Karena pakai pembalut ini, saya udah nggak rasa. Malah pada bulan berikutnya, saya nggak rasa sama sekali. Tahu-tahu mens gitu. Jadi pembalut ini luar biasa. Berapa tahun ngalamin kram perutnya, Lin? Sejak haid atau hanya di tengah-tengah? Maksudnya tahun berapa? Dari pertama saya haid, saya sudah mengalami kram perut. Terutama waktu hari pertama. Itu hari pertama itu udah sampai parah banget, sampai nggak bisa berdiri lah.
Berarti Ang nggak usah sebutkan usia ya, tapi pada saat dikenalin disuruh pakai Angel Moon, dikurangi dengan pada saat Ang haid, berarti berapa tahun ngalamin kram perut? Maksudnya bukan hanya kram perut ya, tapi keluhan saat haid. Berapa tahun? Iya, itu, jadi Ang? selain yang Bu Yuyun tampilkan itu 9, saya ngalamin 7. Nah, ngalamin Tapi berapa yang paling tahun itu? ganggu ya kramnya itu. Ngalamin berapa tahun? 20 tahun? Mungkin ada 30 kali ya. 30 tahun. 30 tahun ya, luar biasa. Dan setahu saya kalau yang namanya keluhan itu mau diobatin apapun nggak bisa ya. Ya, Sudah minum obat juga tetap nggak bisa ya. iya. Saya juga sempat minum obat yang namanya anti nyeri, tapi kan kalau minum obat terus kan takut bermasalah di organ yang lain, Bu Yuyun. Ya, setuju ya. Terima kasih Linda sharingnya ya, dan Thank you. Terima kasih, ya, Linda. semoga bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Bagus Ya, banget Bu Yuyun. nah. Tadi sharingnya juga penjelasan dari Bu Yuyun. Kita tuh cewek kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, waktu pertama kali saya diperkenalkan juga sama Bu Yuyun. Waktu diperkenalkan Angel Moon itu kan buat apa ini pembalut seperti ini gitu. Toh pembalut semuanya sama gitu loh. Aku juga nggak merasa apa-apa, nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa lain. Kalau Linda tadi ada keluhan ya. Kalau saya nggak ada keluhan. Tapi terus saya diingatkan juga bahwa kesehatan itu bukan tunggu sakit baru terus habis itu kita obatin gitu loh. Kesehatan itu perlu dijaga. Dan menurut saya memang apa ya, bukan masuk akal, memang harusnya seperti itu. Orang sering gini, saya nggak merasa apa-apa kok, oke aja, sehat, nggak keputihan, nggak apa. Tapi yang tadi dijelaskan sama Bu Yuyun, efeknya itu baru kelihatan 10-20 tahun. Nah, Betul, itu yang nggak disadarin oleh para wanita, Bu Yuyun. Mereka tuh Betul. selalu bilang, nggak perlu lah, yang biasa aja. Banyak itu, contohnya lebih murah. Bu Yuyun tadi juga menyinggung tentang mulut atas dan mulut bawah. Waktu pertama kali saya dikenalkan ini, saya bilang, enggak, mahal sama aja pembalut, aku bilang gitu. Terus mahal lagi, aku bilang gitu. Terus teman saya itu bilang gini, mulut atas sama mulut bawah, penting yang mana? Gitu. Terus saya bilang, iya juga sih. Loh, makan nggak pakai mikir katanya, berapapun lu bayar. Nggak kayak ini nih untuk mulut bawahmu dan untuk kesehatan organ kewanitaanmu, kamu pikir katanya ini lo 1 bulan pakai berapa katanya. Nah, catat yang- para suami. Catat para suami. Tambahan. Mesti didukung. Kesehatan istri loh. Kalau gini, kalau istrinya mau ganti pembalut yang sehat, dukung. Benar. Nah, Nih, laki-laki. Nah, ini benernya mungkin kadang tabu buat laki-laki, buat kaum Adam. Jadi saya juga sama. Saya waktu itu tahun lalu 2 tahun yang 2 lalu. tahun lalu saya memperkenalkan panty liner ke Winata. Waktu itu Winata protes, Winata lu nggak mens, ngapain pakai pembalut laki? Terus akhirnya dikasih panty liner. Nah, ini panty liner. Nah, jadi malam ini Winata mulai paham korelasinya antara ion negatif dengan kesehatan laki-laki. Jadi ini ya, buka info ketahuan nggak apa-apa. Nah, ini ada hijau-hijaunya ini. Nah, itu. Ini ion negatifnya. Nah, itu yang negatif, betul. Nah, toh ini waktu itu dikenalkan sama Sis Ang, menurut Winata kan dipakai di dalam bukan di luar. Ngapain malu? Toh untuk kesehatan Winata. Dan malam ini semakin paham ternyata itu fungsinya. Saya ajak para laki-laki, para bapak-bapak. Yang pertama, jangan protes kalau istri minta tambahan untuk membeli pembalut yang lebih sehat, lebih berkualitas. Yang kedua, bapak-bapak, laki-laki, ayo pakai untuk kesehatan masa depan. Nah, ini laki-laki bingung. Kenapa Iya. perlu pakai? Nah, ya itu tadi kan sudah dijelaskan. Ya. Jadi Yung, Winata saya jelasin ya. Yes. Jadi selain tadi itu juga ternyata banyak sekali ion negatifnya ya. Jadi sebenarnya nggak cuman hanya untuk perempuan, nggak cuman hanya untuk orang yang haid ya, tapi sebenarnya dari yang namanya panty liner itu pakai aja ya, mau ada keluhan atau tidak, mau haid atau tidak, laki-laki atau perempuan pakai saja. Karena sebenarnya yang kita pakai bukan fungsi dari panty-nya atau pembalutnya, tapi sebenarnya adalah apa? Dari ion negatifnya.
Seperti itu ya. Makanya suami saya juga pakai. Jadi ada temennya, Pak Winata ya. Suami saya itu sejak saya kenal yang namanya pembalut yang berterapi ion itu ikut pakai karena dijelaskan di situ salah satu fungsinya adalah untuk mencegah kanker prostat. Karena kanker prostat itu juga menjadi satu ancaman buat laki-laki ya. Seperti itu. Dan kalau kita ngomong ya, kalau saya ngomong tadi itu gitu ya, nggak cuma hanya pembalut, tapi yang namanya infeksi bakteria itu kan juga terjadi di anak-anak ya, juga nggak cuma nggak mengenal usia ya, jadi ada anak-anak yang juga yang namanya ada challenge juga dengan keputihan ya. Nah kok bisa sih? Saya pertama juga ternganga-nganga, bahkan ada satu case ya umur 5 tahun ya, mohon maaf sekali ya, sampai bau ikan asin, anak kecil. Sampai dia sudah berobat ke dokter sudah habis puluhan juta ya. Nah, ini juga ada satu case yang ibunya bisa sharing di sini ya sebagai pengetahuan buat kita semuanya ya. Ada Ibu Mei dari Jakarta. Ya, Ibu Mei selamat malam. Selamat malam Bu Yuyun. Nah, boleh sharing tentang kejadian putrinya ya? Iya, betul sekali Bu Yuyun. Perkenalkan, saya Mei ya. Saya ada di Depok nih sekarang. Dan memang saya tahu pembalut ini tuh memang dari udah 10 tahun lebih ya. Dan saya berterima kasih sekali loh sama yang memberikan informasi ini. Nah, tapi memang case-nya tentang daerah V itu nggak hanya dirasakan oleh kita yang udah head ya. Nah, anak saya waktu itu masih umur 2 tahun dan memang dia dari bayi, zamannya ibu zaman now, simple, jadi pakai pampers gitu kan. Nah, saya tahu tuh Bu Yuyun, ternyata bahan baku dari pampers di luaran itu 11-12 lah ya dengan pembalut yang ada di pasaran gitu loh. Itu pasti menggunakan dioksin. Nah, anak saya ini pas umur 2 tahun, dia masih pakai pampersnya, itu keluar, saya juga kaget ya, saya tuh nggak terlalu memperhatikan prosesnya gimana gitu ya. Mulai keluar cairannya seperti apa tuh. Tapi tiba-tiba memang saya lihat tuh udah keluar gumpalan hijau gitu loh di pampersnya. Nah, saya biarkan dulu kan, tuh saya pakein lagi gitu ya. Kok keluar lagi gitu kan. Nah, itu saya jadi mikir, oh ini keluar dari mana gitu kan. Nah, tapi sampai deg-degan juga. Berpikirnya, aduh, kalau orang dewasa aja kalau udah keluar seperti ini, apalagi anak kecil gitu, saya udah mikirnya seperti itu gitu kan. Nah, untung memang saya udah pakai pembalutnya dan saya akhirnya cari cara nih bagaimana nih biar anak saya biar dia tetap pakai pampers tapi dia juga aman untuk daerah V-nya, bahkan bisa diterapi tantangan untuk ininya ya yang keluar gumpalan itu. Nah ya, saya akhirnya pakein panty linernya itu saya lapisin di pampersnya gitu loh Bu Yuyun. Jadi ini bisa share ya? Ya, betul. Nah, seperti itu benar. Jadi pampers dulu baru panty liner. Jadi setiap dia pakai pampers pasti pakai panty liner. Itu 1 minggu seperti itu. Saya perhatikan gitu kan. Itu yang tadinya hijau terus mulai mudar-mudar gitu loh warnanya tuh sampai alhamdulillah bersih gitu loh Bu. 1 minggu itu tuh bersih. Dan ini benar-benar saya pikir wah, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para ibu-ibu harus tahu informasi ini karena memang betul pakai panty liner lebih aman untuk anak-anak kita dilapisin di pampersnya itu. Itu seperti itu Bu Yuyun. Wow, usia berapa waktu itu putrinya? 2 tahun. 2 tahun sudah kena keputihan loh. Nah, luar biasa ya Allah. Bayangin itu kalau dioksinnya dan kalau pembalut kan 1 bulan periodnya kan 7 hari. Kalau anak-anak itu kan 24 jam. Betul. 24 jam terus berapa tahun dia baru bisa dia lepas pampers. Rata-rata umur sampai 3-4 tahun. Ya, betul. Betul banget. Saya ini ngomong seperti ini sambil ngeri loh, perut saya mual loh ini. Terus terang. Ya, karena kasihan banget. Jadi benar-benar aware deh ibu-ibu semuanya, boleh yang namanya pakai cara praktis gitu ya. Tapi tetap perhatikan yang namanya kesehatan anak, apalagi perempuan umur 2 tahun ya. Bayangin mulai bayi sudah yang namanya masuk dioksin di organ V. Laki-laki maupun perempuan, karena yang namanya bayi ini bisa laki-laki bisa perempuan.
ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa juga terselamatkan ya, dapat solusi tadi itu dengan yang namanya ion negatifnya tadi itu ya. Dan Nah, tadi ada kan sharing lagi juga Bu Mei? iya, tadi kan Bu Yuyun kan sharing manfaat ion negatif kan ada beberapa ya. Salah satu itu untuk tadi untuk peradangan, terus melancarkan peredaran darah tadi kan, ya kan, terus buat metabolisme tubuh orang itu jadi bagus gitu kan. Nah ini kebetulan juga saya mempraktekkan ya ion negatif ini untuk waktu itu mama saya mengalami luka gangren diabetes yang udah bolong. Ini boleh saya tampilkan slide-nya ya. Ya, boleh saya bantu ya? Oh, Ibu bisa. Oke, terima kasih. Nah, iya, ini luka gangren diabetes. Nah, ini kepotong ya Bu Yuyun ya? Oh ya, kalau gitu, ya. Bentar ya. Potong ya? Kepotong Atau... Bu, boleh saya share aja? Biar lebih jelas ya teman-teman semua. Karena ini jarang banget kesempatannya ya untuk kita dapat informasi. Udah kelihatan? Ya, proses. Ya, iya. Wow. Wow. Jadi ini luka gangren diabetes mama saya ya, tahun 2018 akhir itu udah bolong seperti itu. Itu kalau telunjuk apa tuh ini gunting itu masuk ke dalam itu sampai ke tengah sini gitu loh. Saking bolongnya. Ya. Nah, tadinya bapaknya itu ahli terapi untuk anti lukanya itu tuh dia masukin kapas ke bolongan kaki mama saya ini. Awalnya seperti itu. Tapi saya bertanya, itu untuk apa kapasnya gitu kan? Biar tidak longgar dan bisa merangsang jaringan. Dibilangnya seperti itu. Jadi ada pertumbuhan lagi. Nah, saya berpikir, loh kita kan ada kapas ion negatif ya. Di kita punya pembalut Angel Moon. Akhirnya digantilah yang kapas ini dengan saya ambilin. Dulu warnanya masih putih ya, ion negatif di pentiliner itu. Saya masukin semuanya sampai, pokoknya intinya menggantikan kapasnya itu. Iya. Nah, sudah itu kan Bapak itu juga sebelumnya itu tuh dia pakein pembalut gitu loh Bu Yuyun. Setelah itu kan dia pakein pembalut yang di luaran. Pak, saya tanya, Pak, kenapa Pak dipakein pembalut? Saya gituin kan. Terus Bapak itu bilang, biar untuk meresap cairan. Waduh, saya bilang dioksin lagi nih yang dikasih. Gitu kan. Akhirnya saya pakein sebelum pokoknya ganti pembalutnya itu dengan kita punya pembalut Angel Moon. Sebelumnya juga udah dilapisin juga dengan ventilatornya, dipakein pembalut. Jadi daya serapnya kan 2-3 kali lipat lebih ya dari pembalut di luaran. Jadi ini nih hasilnya tuh seperti itu. Jadi setiap buka tutup luka mama saya pas dibersihin selalu pakai Angel Moon. Dan bisa dilihat darahnya juga seger ya, karena tadi saya nyambung peredaran darah juga dilancarkan, metabolisme tubuh tadi bagus karena ion negatif. Ya alhamdulillah 4 bulan membantu proses penyembuhan luka kaki mama saya. Luka gangren diabetes, alhamdulillah tidak ada amputasi. Gitu. Wow. Dari sebuah pembalut ya, dari chip ion tadi itu luar biasa ya. Karena ternyata membusuknya itu kan juga salah satunya karena bakteri kan, Mei? Betul. Karena ya? luka diabetes di luaran tuh busuk, terus keluar apa kayak ada apa tuh macam-macam deh. Alhamdulillah mama saya nggak ngalamin seperti itu. Wow, luar biasa. Terima kasih sharingnya Ibu Mei ya. Bermanfaat banget ya. Untung dulu saya nggak jadi dokter. Ngeri banget saya lihat. Gayanya sama jadi dokter. Untung tes dokter kedokteran nggak masuk. Sekarang mau jadi ini aja yang sharing-sharing mau sehat aja. Oke, nah terus ada lagi ya. Ini yang benar-benar buat saya itu wow, ini amazing ya. Ini satu sharing yang amazing buat saya, yang benar-benar ini up to date ya, diperlukan banget dalam situasi yang seperti ini. Ya, karena kalau orang kena COVID itu kan rata-rata yang berbahaya itu kan kena pernafasan, betul nggak ya? Dan ternyata amazing banget dari yang namanya ion negatif bisa membantu orang kena COVID. Nah, mau tahu ya sharingnya seperti apa? Saya aja denger aja teremes-emes ya, teremes itu amazing banget gitu maksudnya. Wow, ini satu solusi gitu ya. Makanya saya happy banget ya. Oke, saya langsung undang aja ada Ibu Maharani. Halo, Ibu Maharani. Halo. Nah, ini ya. Oke.
bisa sharing ya bagaimana manfaat yang namanya chip ion yang tadi saya jelaskan tadi itu. Katanya Bu Rani ini sempat kena COVID ya, sempat kena COVID dan terbantu dari ion negatif. Boleh cerita? Oke, thank you Bu Yuyun waktunya. Selamat malam semuanya. Saya mau sharing di sini beberapa waktu yang lalu, awal Juli ini saya terkena positif COVID ya, kayak gitu, positif PCR. Kemudian sebenarnya gejala saya cuman tenggorokan aja yang agak nyeri. Saya nggak ada gejala yang lainnya kayak gitu. Sampai beberapa hari kemudian tiba-tiba hidung saya tuh langsung tiba-tiba tuh buntu, nggak bisa nafas kayak gitu loh, nggak bisa nafas. Saya sampai drop, teman-teman bilang, coba pakai uap panas nih, kamu hirup dalam-dalam, uap panas kamu kasih minyak kayu putih, terus kamu hirup, supaya nafas kamu lebih lega gitu. Saya coba, saya hirup uap panas, sempet leganya tuh hanya waktu pas ketika saya hirup uap panas aja, ketika saya buka lagi, saya kena udara dingin, langsung buntu lagi, susah nafas lagi, jadi tiap tidur itu nggak bisa, tiap berapa jam bangun sampai pagi saya akhirnya kayak nggak bisa tidur nyenyak karena nafas saya agak sesek kayak gitu. Terus sampai akhirnya saya WA sama Bu Ati tuh waktu itu, Bu saya drop banget ini kondisinya. Langsung saya dihubungin, kamu drop kenapa Rani kayak gitu kan? Saya bilang saya positif, ini saya sesek, saya susah nafas, saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya dikasih tahu, coba deh kamu minum Alpameta, minum Vitamax, terus juga untuk nafas kamu coba ambil tuh yang ijo-ijo di pembalut Angel Moon tuh. Kamu buka, kamu ambil ijo-ijonya, kamu kasih air putih, kamu basahin, terus kamu peras, kamu taruh di hidung kamu, kayak gitu. Saya coba, Bu, waktu itu tuh. Udah yang, aduh, apapun akan kita lakukan ya buat kesehatan ya. Udah saya coba, saya taruh di hidung tuh hari pertama. Hari pertama saya taruh di hidung, kayak gitu. Itu muka saya udah bengep banget. Iya, bener, bengep banget karena saya nggak bisa nafas, mata saya udah kayak berair kayak gitu. Sampai saya tertidur pun saya diemin itu anionnya ya itu ya. Itu saya taruh di hidung sampai saya tertidur. Besok pagi nafas saya sudah mulai lega. Itu baru hari pertama itu. Udah mulai lega, terus sampai setiap 4 jam saya ganti. Malam kedua saya tidur, saya biarin lagi di hidung saya tempelin sampai besoknya. Alhamdulillah 2 hari itu nafas saya udah yang, saya bilang sama suami, aku enak banget nafasnya, saya bilang kayak gitu. Itu udah alhamdulillah banget, karena itu sangat terbantu banget. Karena kalau kita COVID itu kan, kalau yang susah itu kan kalau di nafas ya, kalau kita udah nafasnya kurang, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kurang, takutnya nanti kenapa-kenapa kayak gitu. Itu alhamdulillah 2 hari saya nafasnya saya lega banget kayak gitu, Bu. Itu puji Tuhan, alhamdulillah. Baru mukanya fresh loh, nggak kelihatan sekali loh yuk kena COVID, padahal kena COVID baru awal Juli ya? Awal Juli, iya. Tanggal 1 Juli saya dikonfirmasi positif, kayak gitu. Luar biasa ya, jadi ini berkah banget loh, serius loh. Jadi karena banyak orang mendapat tantangan dan hari ini ya adik saya kena COVID ya di daerah Jawa Tengah, itu cari obat susah loh. Cari obat susah, kemudian juga kemarin ada teman yang juga cari oksigen ya, oksigen juga ibaratnya juga terbatas di pasaran, paling tidak ini menjadi P3K ya, jadi membantu sekali ya untuk yang namanya kena COVID hari ini. Jadi benar-benar amazing ya. Terima kasih banget sharingnya Bu Rani ya, sangat bermanfaat dan semoga bisa membantu siapapun yang ada di forum ini ya, yang lagi hadir di workshop, bisa menjadikan referensi juga buat keluarga, buat teman, buat sanak saudara yang membutuhkan bantuan ya. Itu Bu Ang sama Pak Winata. Wah, keren sharing dari orang luar biasa. Jadi bisa untuk COVID. Nah, malam ini saya juga belajar dua negatif yang membuat saya happy. Yang pertama, negatif kalau antigen PCR. Yang kedua, kalau saya punya ion negatif. Nah, Bu Yuyun, tadi kita dengar dari sharingnya Ibu Marani. Itu kan salah satunya saya juga Bu Yuyun kan sharing. Kalau ion negatif bisa membunuh bakteri, membunuh virus. Berarti boleh dong untuk masker gitu? Apa boleh ya untuk COVID seperti sekarang ini?
Kalau saya pribadi ya, saya di rumah ya, bahkan mungkin teman-teman ya, ada beberapa yang biasanya saya kasih tahu juga ya, tentang yang namanya masker. Apalagi sekarang kan disarankan untuk double masker, betul nggak? Nah, saya sebelum ada disarankan untuk double masker, saya selalu yang namanya memakai masker ini, itu tak tempelin yang namanya pakai ini, panty. Ya, caranya simple ya. Gini aja, ini adalah pembalut sampean ya. Ini adalah masker yang pakai. Tempel ya di sini panty linernya. Jangan pembalut karena kalau pembalut terlalu besar, panty liner aja sudah cukup ya. Dan kalau kepengen yang namanya ion negatifnya tadi keluar, ini yang hijau-hijau ini itu dikasih air dikit supaya basah. Karena cara kerja ion negatif ini akan keluar yang 6.100 cm3 ini akan keluar menjadi ion kalau dia kena gesekan atau dia ada kena cairan ya. Jadi kalau misalnya tadi yang luka sudah cair jangan dikasih air lagi, sudah cukup ya. Tapi kalau yang misalnya dikasih masker, kasih ini ya. Yuyun, suaranya nggak kurang keras. Suaranya agak kecil. Kecil, ketutupan. Oh, kena Yuyun ini sambil kali ya. ngomong kali. Ya, keserap ion negatif. Keserap ion negatif. Ya, langsung pakai seperti ini ya. Dan ini sudah menjadi protokol kesehatan saya di rumah ya. Pemberlakuan untuk saya pribadi sudah saya kasih contoh dan anak-anak saya wajib untuk diberlakukan seperti ini. Jadi kalau keluar pamit sama saya cek maskernya ada panty linernya atau tidak. Karena ini beneran karena buat saya karena saya sayang sama mereka ya, karena sayang mereka. Kemudian jadi kalau misalnya di situ di kotak masker itu di sampingnya adalah ini panty liner. Jadi ada masker, ada panty liner. Itu sudah langsung protokol kesehatan di rumah ya. Jadi saya bilang mau pilih double masker dikasih panty liner atau cukup satu yang namanya masker pakai panty liner. Tetap aja dua-dua pakai panty liner ya. Jadi dia biasa kalau keluar kan salaman, saya cek dulu mana panty linernya sama maskernya, ini mah sudah. Bukan maskernya, linernya dulu ya. Keren Bu Yuyun. Ya supaya ini kan supaya aman kan, lebih aman kan. Betul Bu Yuyun. Sebenarnya bukan panty linersnya yang diutamakan itu sebenarnya ion negatif itu tadi gitu loh, tapi karena nempel kan di panty liners. Selain untuk panty liners bukan saya salah ngomong lagi untuk panty liners lagi. Saking semangatnya. Soal pembalut itu tadi. Padahal yang kita bicarakan kan poinnya kan ion negatifnya. Nah, sekarang Bu Yuyun, saya bukan pernah dengar dari Bu Yuyun juga pernah cerita bahwa selain untuk tadi yang kita bicarakan tadi, itu sebenarnya saya pernah dengar Bu Yuyun juga sempat menyebutkan untuk kegunaan tuh hal-hal yang lain juga selain tadi untuk pembalut kita, laki-laki perempuan, luka. Saya share ya. Saya share ya, Ang ya. Nah, ini manfaatnya nggak cuma yang tadi dibilang, bukan hanya sekedar panty liner dan pembalut ya, tapi ini dipakai di sepatu. Jadi kalau kaki yang bau-bau ya, tempel di sepatunya itu adalah panty. Dan cuman nggak hanya menghilangkan bau, tapi juga bisa memberikan efek terapi di kaki. Relaksasi. Ya, jadi kaki juga nggak gampang capek. Ya, jadi nggak gampang capek, tempel yang namanya panty liner. Ya, nah ini saya pakai, suami saya pakai. Ya, dan ini juga dipakai untuk luka, Ang. Ya, jadi tempelin kalau misalnya ada anak-anak yang kejedok, jatuh, luka. Saya kemarin jujur aja kena minyak. Ya, kena minyak ini ya, masih ada sedikit agak coklat ini kan, luka kan. Bentar ya, ini ya. Nah ini ditempelin aja di situ, basahin sedikit air. Nah ini kemarin saya kena luka minyak, yang panas sekali ya ini. Saya langsung minta tolong suami untuk ambil panty liner untuk diambil ionnya. Dan saya nggak pakai obat apa-apa, saya pakai ada yang namanya itu kasih air dikit. Itu melepuh cuman sebentar, udah gitu kering, nempel lagi di kulit. Itu P3K betul. Jadi ini benar-benar luar biasa. Nah, kayaknya di chat ini ada 1563 ini, Ang. Juga yang di sepatu, Vina itu juga mungkin kan kadang kaki kita kan tertutup kaos kaki dan lain susah bernafas.
dengan adanya ion negatif yang ada di ventilator tuh akan membantu kaki untuk bernafas gitu ya. Jadi semakin sehat kita. Pori-pori di kaki. Pori-pori di kaki. bisa bernafas Kalau dengan untuk laki-laki mungkin yang pakai kaos kaki bisa dimasukkan ke dalam kaos kakinya ya Bu Yuyun ya. Betul, iya, Dalam kaos kaki. iya. Nah, jadi intinya ion negatif ini harus yang saya paham loh ya tadi dari penjelasan Bu Yuyun. Mungkin tadi nggak ada kedengaran waktu Bu Yuyun jelasin tentang di dalam masker itu tadi. Ion negatifnya itu dikasih air dikit ya, jadi harus agak lembab dan terkena kulit. Mungkin itu yang perlu diingat ya. Jadi bukan yang kering kayak gitu, jadi ada basah-basahnya dikit gitu ya Bu Yuyun. Bener ya, Ya, Bu Yuyun? supaya keluar ion negatifnya. Kayak kuat ion negatif. karena selama ini nggak paham, cuma hijau-hijau gitu apa fungsinya. Cuma dengan penjelasan Bu Yuyun hari ini ternyata ion negatif punya multifungsi yang luar biasa. Terima kasih, saya alhamdulillah ada manfaatnya ternyata ya. Terima kasih Bu Yuyun untuk sharing yang luar biasa. Keren, ada Ibu Mei, ada Bu Linda, Bu Marani yang luar biasa, yang sangat memberi wawasan kepada kita semua. Nah, kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini ya benar katanya Bu Yuyun ada 1567 pertanyaan, cuma mungkin tidak bisa kita jawab, ada sharing juga ya. Coba saya baca dulu dari Ibu Ari. Nah, Ibu Rahayu. Selama ini kebanyakan wanita memilih dan memakai pembalut yang bersedioko murah. Nah, tapi tidak tahu kandungannya. Betul sekali, Bu Rahayu. Jadi mulai malam ini tetap kita lebih bijaksana ya. Oke. Ini ada Bu Cetintan juga, dia sharing ya, beruntung sekali selain nyaman sehat, pembalutnya bisa dapat ion negatif yang banyak gunanya. Wow, saya kan Bus. Betul. Ada banyak nih sharing-sharing juga dari Bu Ati. Keputihan saya hilang total dengan Angel Moon. Sebelum pakai Angel Moon, setiap 3 bulan langganan dokter karena keputihan. Wow. Waduh, ini buat cewek ini menantang banget kalau keputihan. Apalagi kalau keputihan terus gatel lagi. Nggak cuman hanya istrinya, suaminya juga pastinya tersiksa. Terus ini Bu Rita juga, di awal saya haid 3 bulan sekali karena pengaruh hormon. Alhamdulillah semenjak memakai Angel Moon, haid saya lancar jaya loh. Setiap bulan selalu datang. Makasih Angel Moon. Terus habis gitu ada lagi Bu Siska, ion negatif apa ini? Ion negatif di pembalut Angel Moon bagi orang yang terpapar COVID, cara pakainya bagaimana? Oh, ini pertanyaan ini dari Bu Siska. Sudah kejawab ya tadi ya sama Rani ya. Dan juga ada pertanyaan dari banyak sekali mana. Oh ini. Ini dari Bu Francisca. Jadi pertanyaan gini Bu Yuyun. Untuk yang sudah menopause, apakah perlu juga memakai Angel Moon? Jadi intinya mungkin pertanyaannya Bu Siska ini, apakah untuk orang menopause ion negatif juga ada fungsinya gitu loh? Ya, karena udah nggak menstruasi gitu. Udah nggak menstruasi, apakah ada manfaatnya? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman ya, jadi ada teman juga ya, jadi menopause-nya usia berapa? Karena kalau menopause-nya sudah usia 70 tahun kan nggak mungkin haid lagi gitu ya. Tapi kalau menopause-nya masih karena kan sekarang banyak orang yang kena gejala menopause dini, jadi masih umur 40-an sudah tidak haid lagi gitu ya. Artinya kan ada tantangan di hormonnya. Saran saya pakai aja ventilator. Karena banyak banget ya teman-teman ya yang saya dengar sharingnya itu terima kasih bahkan ada gitu ya temennya suami gitu ya, bukan temen sekantor gitu ya, dia sudah nggak haid 2 tahun sementara usianya masih seusia dengan saya. Begitu nggak sengaja pakai ventilator yang saya anjurkan kan, ternyata dia haid. Langsung lapornya ke suami, Pak saya haid, saking senengnya. Jadi saking happy-nya gitu, 2 tahun nggak haid, akhirnya haid gara-gara yang namanya pakai ventilator. Nah, kemudian itu ya, jadi yang kena menopause dini ya, yang sebelum usia menopause sudah haid, maksudnya sudah nggak haid, saran saya pakai ventilatornya aja. Siapa tahu nanti akhirnya, karena banyak sekali akhirnya bisa haid lagi. Dan buat yang benar-benar sudah usia menopause ya, sekali lagi yang kita pakai bukan fungsi ventilatornya, tapi adalah ion negatifnya. Jadi dipakai siapapun, mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan ya, dari segala macam usia. Ada tantangan, dianjurkan lagi
tidak ada tantangan juga sangat dianjurkan, apalagi di dalam era masa virus ini. Ya, jadi bisa lebih meningkatkan imun ya, meningkatkan kekebalan sistem. Jadi lebih oke secara dalam itu minum vitamin, luarnya asup dengan yang namanya kebutuhan ion negatif. Boleh Bu Yuyun satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Boleh ya, satu pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Ari. Nah, dia tanya Bu Yuyun, kalau sakit gigi karena gigi berlubang, apakah bisa taruh anionnya di gigi? Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya gini ya, semua pertanyaan yang mengandung challenge ya, yang ibaratnya itu sakit bagian luar ya, itu bisa dicoba memakai pentiliner karena kan tidak mengandung resiko apapun, betul nggak ya? Karena yang namanya hijau ion negatif tadi itu kan bukan bahan kimia, tapi ini adalah chip ion yang ion negatif yang diciptakan di sini. Ya, nah kalau tak pertanyaannya Bu Ari, kebetulan kok saya pernah ngalamin ya. Jadi bengkak gusi, kemudian apalagi namanya gigi berlubang gitu ya, karena kan itu pasti ada bakteri ya. Nah saya waktu itu pernah saya sekali lagi ambil chip ionnya, saya basahin, saya kunyah loh, kayak sirih gitu loh, kayak sirih. Kunyah sirih, taruh di yang namanya lubang, loh ajaib loh, hilang loh nyerinya. Jadi nggak ada salahnya dicoba saja, karena tidak mengandung risiko apapun, bahkan manfaatnya lebih besar. Risikonya nggak ada, manfaatnya jadi lebih besar. Jadi ibaratnya ya sudah dicoba-coba saja, ada challenge apa. Bahkan ada juga temen yang matanya merah ya, sakit mata gitu ya. Nah apa yang dilakukan? Sobek chip ionnya, kasih air dikit, tempel di mata, besoknya merah matanya hilang. Keren nggak? Jadi ini saya bilang ya Ang, bersyukur banget sudah dikasih yang namanya tadi info tentang yang namanya, bukan dikasih info ya, disuruh pakai ya Angel Moon ya, nggak cuma hanya yang namanya pembalut atau pentinya, tapi ini adalah harta karun untuk P3 Anda. Ya. Karena tidak cuma untuk kita perempuan yang menstruasi, tapi juga untuk satu keluarga apapun challenge-nya ya bisa dipakai. Jadi bagus banget, benar omongannya Bu Yuyun bahwa yang bukan dilihat cuma sekedar pembalut, tapi ion negatifnya, bukan ke fungsi pembalutnya, tapi ke ion negatifnya. Karena banyak orang yang nggak paham. Sekarang saya jadi paham loh, ternyata gila ini, bener-bener fungsinya banyak banget ini. Mulai dari A sampai Z ya, mau luka, segala macam pokoknya. Jadi menurut saya menarik kesimpulan buat saya, siapa tahu kalian semua juga bisa mendapatkan banyak hal bahwa faktanya kita nggak tunggu sakit baru diobatin. Kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah yang tadi di-sharingkan oleh Bu Yuyun adalah ion negatif. Itu salah satunya yang bisa membantu kesehatan kita. Jadi menjaganya dengan itu, khususnya para wanita, karena kita wanita itu menstruasi dan salah satunya bakteri itu berkembangnya di alat reproduksi, dan kita tuh harus sadar, jangan cuma sekedar melihat pembalutnya aja, tapi nilai dari kesehatannya, karena kesehatan itu penting sekali. Benar ya? Betul. Dan malam ini kita belajar banyak sekali fungsi ion negatif, bisa untuk membersihkan udara, juga bisa mengurangi jumlah bakteri, virus, dan lain-lain, terutama pada masa-masa COVID seperti sekarang ini. Kita pakai di masker seperti yang ditunjukkan dengan Bu Yuyun, sangat luar biasa, dan benar-benar tidak pernah terpikirkan sampai pembalut lagi kan. di masker dikasih pentiliner, benar-benar kesehatan kita. Terima kasih untuk Bu Yuyun yang luar biasa sharingnya, untuk Ibu Mei, juga Ibu Linda, juga Ibu Marani untuk sharing yang luar biasa pada malam ini. Thank you banget sharingnya ya. Terima kasih juga saya sudah dikasih kesempatan. Yang jelas untuk mendapatkan asupan ion negatif tadi itu nggak perlu harus ke pegunungan ya, tapi pegunungan itu dibawa ke rumah Anda, dan lebih daripada pegunungan ya, seperti itu. Apalagi PPKM kan nggak bisa kemana-mana, tapi bagaimana caranya cerdik, ibu yang cerdik ya, itu adalah kita tidak harus ke gunung, tapi bagaimana gunung itu kita bawa ke rumah kita. Betul. Dan malam ini tadi Winata dapat info dari teman yang terpercaya. Jadi dia hari ini ada promo sih, ada promo. Mungkin bisa dibantu share promonya.
Nah, jadi ada promo 1 Juli sampai 12 Juli 2021. 12 Juli ya 2021. Jadi beli 4 kotak Angel Moon, gratis 1 kotak Angel Moon Dynamic. Dynamic itu berarti isinya macam-macam mix itu ya. Mix. Jadi Wow. 4 day, 4 night, dan 3 ventilator. Dan ini hanya untuk Malaysia, Indonesia, Kamboja, dan Hongkong. Catat tanggalnya ya. 1 Juli sampai 12 Juli. Sekarang tanggal 10. Berarti 2 hari lagi. 2 hari lagi. Mm-mm. Ya, Mm-mm. manfaatkan kesempatan ini untuk kesehatan, untuk kebaikan semua. Ayo suami-suami, ayo suami-suami, laki-laki ya. Semuanya. Semuanya. Nah, terima kasih untuk sharing yang luar biasa, karena keterbatasan waktu kami harus akhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, semua sharing, dan semua yang berpartisipasi dalam tanya jawab dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan hubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu Saudara, tanyakan kepada mereka. Tapi berterima kasih kepada mereka, karena ini bukti mereka peduli terhadap Bapak Ibu, sehingga mengajak Bapak Ibu untuk ikut acara ini. Biar kita makin sehat dan makin baik dari hari ke hari. Tetap semangat ya. Akhir kata, hidup ini adalah berkah. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Kesehatanmu adalah harta yang tak ternilai. Senantiasa rawatlah tubuhmu dari sekarang. Yes. Saya Winata. Dan saya Anggreni. Mohon pamit, sampai jumpa di acara lain yang tidak kalah seru dan pasti bermanfaat. Keep healthy, happy, and harmony. See you. See you. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun.